Kita berjumpa lagi di Aku Tahu Channel, pendidikan agama Kristen untuk kelas 6. Bapak berharap semuanya sehat, amin. Saat ini kita akan memasuki pelajaran bab 12 tentang waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang waktu yang Tuhan berikan bagi hidup kita, ya, sebagai ciptaannya. Saat ini kita akan belajar di part 18 tentang pemilik nafas hidup. Siapa pemilik nafas hidup? Nah, kita akan pelajari pada saat ini. Seperti biasa anak-anak, Bapak mengingatkan, sudah mempersiapkan peralatan tulisannya belum? Untuk mencatat hal-hal yang penting pada saat ini? Ya, yang belum, silakan dipersiapkan supaya anak-anak bisa mencatat hal-hal yang penting, poin-poin penting dalam pelajaran kita pada saat ini. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu, kita serahkan kegiatan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami akan memulai pelajaran kami. Biarlah kiranya Tuhan berikan kami hikmat pengetahuan yang dari Bapa. Dalam nama Yesus kami memulai pelajaran kami. Amin. Puji Tuhan, seperti biasa anak-anak, kita mengawali pelajaran kita dengan membaca Alkitab. Silakan ambil Alkitabnya, dipersiapkan ya. Baik, kita membaca Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 7. Ya, silakan dibuka Kejadian 2 ayat 7. Kita akan membacanya bersama-sama. Sudah ketemu? Ya, baik. Bapak akan tunjukkan di layar, anak-anak bisa melihat Alkitabnya. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Allah menciptakan manusia dibuat dari debu tanah. Dan Allah memberikan nafas hidup, menghembuskan ya ke dalam hidung manusia sehingga manusia itu disebut makhluk hidup. Ya anak-anak ya, kita sudah membaca firman Tuhan, kita lanjutkan ke pelajaran kita. Pemilik nafas hidup. Ya, saat ini kita membahas pemilik nafas hidup. Nah, kalau kita membaca di kitab Kamus Besar, ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafas yaitu udara yang diisap melalui hidung atau mulut dan dikeluarkan kembali dari paru-paru yang keluar lewat mulut dan hidung kita juga. Ya, jadi nafas itu udara yang diisap ya dari hidung kita, dari mulut, ya, dan dikeluarkan dari mulut kita, ya, yang sudah diproses di paru-paru. Ya, jadi itu yang disebut dengan pernafasan. Ya, siapa sih yang menciptakan nafas itu? Siapa sih yang menciptakan udara itu? Ya, anak-anak pasti sudah tahu, tapi di sini kita perlu mempelajarinya. Nah, coba perhatikan pada gambar ilustrasi ini. Dan ini menunjukkan manusia menghirup udara, ya, menghirup udara ke dalam, di paru-paru diproses dan dikeluarkan kembali lagi dari hidung. Ya, bisa aja. Enggak, kita bernafas lewat mulut bisa. Ya, kalau kita tutup hidung kita juga bisa bernafas lewat mulut. Ya, nah ini merupakan proses pernafasan manusia. Nanti anak-anak akan belajar itu di IPA. Ya, nanti akan ketemu di SMP, SMA. Ya, bagaimana proses pernafasan manusia lebih jelas terperinci. Ya, di sini Bapak hanya membahas sedikit mengenai pernafasan itu. Nah, bagaimana manusia tentang sulit bernafas? Coba perhatikan gambar ini. Kalau seandainya Tuhan menghentikan nafas bagi kita, ya, seperti pada gambar ini, kita akan mengalami seperti ini dulu. Kita akan mengalami sesak nafas. Ya, pertama-tama kita akan mengalami ketika Tuhan menghentikan nafas, contohnya ini, tiba-tiba Tuhan hentikan, contohnya nafas. Kita akan mengalami kesulitan bernapas. Lama-lama kita bisa meninggal karena tidak ada nafas. Nah, jadi kita memerlukan nafas ya, atau
kalau disebut oksigen ya dalam hidup kita yang kita memerlukan. Nah, karena kita adalah ciptaan Tuhan, maka semuanya itu bersumber dari Tuhan, ya. Kita harus mengucap syukur semuanya itu, ya, agar kita menggunakannya dengan bijak, ya. Ya, menggunakan alam ini dengan bijak agar kita bisa bernapas dengan baik. Ya, nanti Bapak akan jelaskan lebih jauh lagi ya. Bapak cuma hanya melihat seandainya kita bernapas dan kesulitan bernapas seperti pada gambar inilah yang akan kita alami. Ya, sesak nafas lama-lama ya bisa meninggal kalau memang tidak bisa bernapas lagi. Nah, coba perhatikan pada gambar ini. Coba anak-anak menutup hidung dan mulut. Ya, menutup hidung dan mulut beberapa waktu. Ya, coba anak-anak praktekkan, tutup hidungnya dan tutup mulutnya, ya. Apa yang terjadi kalau kita menutup hidung dan mulut? Pada gambar ini kita bisa melihat akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak enak. Bahkan kita bisa, kalau kita bertahan ya, kalau kita ditutup pakai alat di hidung kita dan mulut kita disumpel, ya bisa meninggal ya. Tapi karena kita yang menutup sendiri, pasti kita nggak kuat akan lepas yang terjadi ya. Nah, berapa lama kamu bisa bertahan hidup kalau kamu menutup mulut dan hidungmu? Ya kurang lebih 1 menit, 2 menit, 3 menit ya mungkin bisa bertahan. Tapi lewat dari itu manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, kalau seandainya anak-anak berenang, ya di kolam renang, anak-anak masuk, berapa lama anak-anak bisa bertahan di dalam air tanpa ada oksigen? Berapa lama anak-anak bisa bertahan? Pak, saya bisa bertahan 5 menit. Bagus. Pak, ada yang bertahan 10 menit. Ada yang sudah jago berenang, yang sudah jago menyelam, 15 menit bisa bertahan. Nah, ketika dia mau menyelam, dia ambil tarik nafas yang panjang-panjang, dia berenang, menyelam ke dalam air, bisa bertahan. Ya ada. Tapi kalau seperti kita pemula, paling kuat ya 3 menit, 4 menit bisa bertahan. Itu sudah hebat. Nah, betapa pentingnya nafas itu bukan? Ya, nafas itu sangat penting bagi manusia. Kita harus menjaga udara di sekitar kita supaya kita bisa menghirupnya dengan segar ya. Nah, manusia tidak dapat hidup tanpa ada oksigen atau nafas ya untuk dihirup. Jadi kita tidak akan bisa hidup. Contohnya, kalau kita pergi ke luar angkasa, di sana tidak ada oksigen, pasti yang namanya manusia mati. Nah, akan ke luar angkasa, ke dalam air tidak ada oksigen. Kalau kita menyelam, ya pasti akan mati tanpa ada alat bantu. Jadi manusia itu membutuhkan yang namanya oksigen atau udara ya untuk kita bisa bernafas. Jadi ada kaitannya nafas dan oksigen ya, tidak bisa dipisah. Itu harus berkesinambungan. Nah, saat ini anak-anak coba dilihat di bawah, di like dulu videonya, terus jangan lupa di subscribe yang masih merah, dipadamkan, terus nanti di share pelajaran ini, dan jangan lupa diklik yang loncengnya. Lanjut pelajaran kita anak-anak ya. Siapakah pemilik nafas itu? Anak-anak pasti tahu siapa pemilik nafas itu. Ya Pak, orangnya sendiri. Ya betul. Ya kitalah pemilik nafas itu bagi diri sendiri yang Tuhan kasih. Tapi asalnya dari siapa? Dari Tuhan ya, nafas itu dari Tuhan. Tapi Pak, ada kok Pak dijual di jalanan, ada oksigen dijual. Ya, itu oksigen dijual buatan manusia. Ya, untuk membantu manusia untuk bernafas ya. Contohnya orang yang sakit di rumah sakit atau di rumah dirawat, mereka membutuhkan oksigen. Tapi siapa yang ciptakan itu? Itu semua berasal dari Tuhan. Manusia hanya membuat alat membantu sesama manusia untuk bisa bernapas ketika dia sesak napas, susah bernapas, ada dalam keadaan sakit. Tapi sebenarnya itu semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada manusia untuk bisa membuat alat itu. Dari pembacaan kitab Kejadian 2
ayat 7 tadi menunjukkan bahwa Allah memberikan nafas hidup kepada manusia. Allah lah yang memberikan nafas itu. Ya, jadi jangan ada yang berkata dokterlah atau perusahaanlah yang menciptakan oksigen itu, menciptakan nafas atau oksigen. Salah, itu semua dari Tuhan. Manusia hanya membuat alat untuk membantu sesama tadi seperti yang Bapak jelaskan, ya. Jadi betapa pentingnya nafas itu. Kalau kita melihat di dalam kejadian, ini ilustrasi di mana waktu manusia diciptakan Tuhan, Allah menghembuskan, ya, Allah menghembuskan nafas ke hidung manusia itu sehingga disebutlah manusia itu makhluk hidup. Jadi ketika manusia itu belum bernafas, dia tidak disebut makhluk hidup, ya. Jadi yang namanya makhluk hidup pasti dia bernafas, ya. Yang namanya makhluk hidup pasti dia bernafas. Kalau tidak bernafas, ya berarti bukan makhluk hidup, ya, benda mati. Contohnya batu. Apakah batu bernafas? Tidak. Tapi manusia disebut di sini ketika Allah memberikan nafas, menghembuskan nafasnya kepada manusia, memberikan nafas kepada manusia. Sejak saat itu manusia disebut makhluk hidup, ya. Contohnya harimau, gajah, dan makhluk yang bisa bergerak itu, ya, disebut makhluk hidup karena bernafas. Nah, mari kita menjaga nafas yang Tuhan beri, ya. Oksigen kita harus jaga di sekitar kita itu. Selama kita bisa bernafas, kita menggunakan hidup ini untuk melayani Tuhan, ya anak-anak, ya. Bagaimana kita melayani Tuhan, Pak? Orang yang masih sekolah, lah, ketika anak-anak ada di rumah, ya, membantu orang tua itu pun termasuk melayani. Ketika anak-anak mendoakan teman-teman sekolah, teman gereja, teman di lingkungan, itu pun termasuk melayani. Ketika anak-anak berjalan di depan rumah melihat sampah, ya, mengutip sampah itu dan membuangnya ke tempat sampah, ya, melihat sampah di sembarangan tempat, ya, di jalanan, mengambilnya dan membuang ke tempat sampah, itu pun termasuk melayani. Jadi melayani ini sangat luas. Melayani itu bukan hanya berdiri di depan gereja, bernyanyi, berdoa, baca firman Tuhan, bercerita tentang sekolah minggu. Bukan hanya itu pelayanan. Luas pelayanan itu, ya. Sangat luas. Jadi pelayanan itu tadi Bapak jelaskan, ketika kita mendoakan teman, membantu pun itu termasuk melayani, ya. Ketika anak-anak mengirimkan firman Tuhan, ya, lewat WA, di media sosial lainnya, itu pun termasuk melayani, ya. Jadi ada begitu luas tentang pelayanan ini, ya anak-anak, ya. Nah, bagaimana kita menjaga nafas atau hidup kita? Ada sebab penyebabnya. Nafas itu kita tidak pelihara, atau oksigen itu tidak kita pelihara dengan baik, ya, Tuhan kasih kepada kita, ya. Dalam firman Tuhan Mazmur 90 ayat 12 di sana dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya kita butuh kebijaksanaan dari Tuhan untuk melihat hari-hari yang kita lalui ini, ya. Karena apa? Hari-hari yang kita lalui ini Tuhan kasih, ya, nafas Tuhan kasih untuk kita mengucap syukur, menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Dengan apa? Dengan hati-hati agar Tuhan dimuliakan lewat hidup kita, ya anak-anak, ya. Nah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun keadaannya tetap mengucap syukur. Mungkin saat ini anak-anak, mungkin Pak, saya sedang sakit, tetap mengucap syukur. Pak, kami kekurangan dalam hidup ini, ada masalah keuangan, ya, masalah ekonomi, tetap mengucap syukur. Tuhan pasti memperhatikan kita. Jangan kita mengeluh dan mengeluh terus, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu firman Tuhan. Ya, jangan kita pungkiri firman Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, maka berkat-berkat Tuhan pun akan datang. Jangan mengeluh, ya anak-anak, ya. Nah, bagaimana kita menjaga nafas yang Tuhan kasih, ya. Tapi banyak orang ya mengalami gangguan pernapasan karena apa? Kebakaran, ya. Jadi pernapasan kita rusak,
Padahal udah Tuhan kasih dengan baik. Tapi manusia bisa juga kena faktor gejala alam ya, terjadi kebakaran. Tapi ada juga disebabkan oleh manusia kebakaran itu. Ya. Jadi kita harus menjaga udara kita, oksigen yang Tuhan kasih, supaya kita bisa menghirup dengan enak. Coba bayangkan anak-anak seperti pada gambar ini. Tuhan kasih udara yang baik, oksigen yang baik untuk kita hirup. Tapi ada juga sekelompok orang atau orang tertentu membakar hutan demi kepentingan pribadi atau perusahaan atau bagaimana ya. Mereka bakar. Itu kan merusak oksigen yang Tuhan kasih. Ya. Manusia bisa bernapas menghirup udara itu karena ada hutan Tuhan kasih supaya udara itu segar. Tapi manusia merusaknya dengan apa? Dengan cara membakar. Walaupun ada memang karena faktor gejala alam terjadi kebakaran, ya. Tapi kita harus menjaga, ya, ketika ada terjadi kebakaran itu apa yang terjadi? Oksigen rusak. Ketika kita menghirup oksigen yang rusak karena asap itu juga, itu bisa menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Jadi anak-anak, ketika kita melihat ada mungkin anak-anak saat ini di kota ya tidak ada Pak kebakaran, bisa saja membakar sampah ya, ada asap ya. Mungkin saat ini anak-anak ada di perkampungan atau dimanapun ada orang yang membakar, tidak dilarang supaya apa? Oksigen di sekitar kita bagus untuk kita hirup ya anak-anak ya. Nah, bagaimana penyebab yang lain sehingga pernapasan rusak? Itu merokok. Ya, merokok itu anak-anak tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Merusak tubuh kita. Ingat, tubuhmu adalah bait Allah. Tuhan sudah berikan ciptakan yang baik bagi kita. Tuhan ciptakan sempurna. Tuhan berikan nafas bagi kita. Ya, jadi pemilik nafas itu adalah Tuhan ya. Tadi ya, kita awalnya di Bapak sudah dijelaskan. Kita merusak tubuh kita dengan asap rokok. Ya. Anak-anak mungkin Pak saya nggak merokok Pak kelas 6, iya memang. Tapi di suatu saat nanti anak-anak kan pasti besar, SMP, SMA, tamat, aku udah besar bisa merokok dong. Jangan, ya anak-anak ya, jangan merusak tubuhmu dengan rokok, ya membakar paru-parumu dengan asap. Ya Pak, saya nggak merokok Pak, tapi orang-orang di sekitar saya merokok, jauhkan mereka. Jangan rusak tubuhmu juga dengan asap rokok yang dimiliki orang lain. Orang lain merokok di sampingmu, ya seperti gambar ini. Orang lain di sekitarmu merokok, itu pun bisa merusak tubuhmu. Karena pernah Bapak alami juga, Bapak tidak merokok, tetapi orang-orang di sekitar ruangan Bapak merokok. Yang apa? Apa yang terjadi? Bapak paru-parunya kena. Bapak ke dokter. Dokternya bilang, Bapak perokok berat ya? Padahal Bapak bukan merokok. Nah, Bapak bilang, saya tidak merokok. Nah, dokternya bilang, nah ini paru-parunya hitam. Akhirnya Bapak bilang, oh iya, di ruangan saya orang-orang merokok. Itulah penyebabnya. Jadi saya kena paru-parunya. Akhirnya dokter kasih obat yang paten, dan paru-parunya bersih kembali. Nah, jangan kita merusak tubuh kita dengan rokok. Jadi jangan kalau paru-paru kita sudah rusak, pernapasan kita pun pasti rusak. Itulah yang menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Puji Tuhan, Bapak langsung masih gejala, dilihat langsung kasih obat, sembuh, ya, bersih total. Karena Bapak bukan perokok aktif, ya. Jadi anak-anak harus menghindari asap, ya tadi ada contoh tadi kebakaran, terus asap rokok, jauhkan, ya. Iya Pak, Bapak saya perokok, ya jauh, jangan dekat dengan asapnya itu. Bila perlu kita ingatkan orang tua kita jangan merokok, ya. Di sekitar kita Pak, nggak enak Pak, ya jauhkan. Ada teman-temanmu mungkin merokok, jauhkan, jangan dekat-dekat dengan mereka. Kita harus menjaga tubuh kita. Tuhan sudah ciptakan tadi, Bapak ulangi lagi, Tuhan sudah menciptakan tubuh kita, diberikan nafas yang baik, kita harus jaga juga, ya. Karena nafas ini adalah milik Tuhan. Kita harus jaga, ya.
Tuhan sudah kasih nafas yang baik buat kita, kita harus jaga. Dan nanti ketika anak-anak sudah besar, jangan juga kamu merusak pernafasan orang lain. Lewat apa? Dengan kamu merokok, ya. Dengan kamu merokok, bisa di orang sekitar kamu juga kamu rusak. Kamu udah rusak dengan pernapasan yang Tuhan kasih, kamu juga rusak orang di sekitarmu karena rokokmu. Jadi jangan, ya. Mari kita jaga pernapasan kita dengan menjaga kesehatan kita, menjaga lingkungan kita, ya. Inti dari pelajaran kita bahasa ini, bertanggung jawab dengan menjaga tubuh dengan nafas yang Tuhan kasih adalah bagian dari melayani Tuhan. Ya, sekali lagi, bertanggung jawab dengan menjaga tubuh dengan nafas yang Tuhan kasih adalah bagian dari melayani Tuhan. Demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.